Podcast Radio. Wow. Pak Ade, Ya, ini apa? Absen, punya absen ke-13. iya. Keren banget. Saya pengen tahu dalam-dalamnya. Gimana sih Pak Ade? Kok bisa sampai Pak Ade buat kayak begini? Ya, ini aslinya asli real dibuat sama saya. Gak ada bala bantuan dari orang ya. Kalau ya cari-cari searching mah ada lah gitu ya. Tapi benar-benar real dibuat oleh saya. Absen aplikasi absen ini. Idenya, gara-garanya tuh kenapa gitu? Kok jadi Pak Ade terbersit untuk buat absen seperti ini? Sebenarnya sih nggak sampai ke situ gitu ininya, apalagi aplikasi absen yang sekarang ada itu udah hampir ya 50% kegiatan di sekolah itu bisa tercover di aplikasi ini gitu ininya. Jadi dulunya itu sebenarnya adalah Sebentar, dulu itu tahun berapa? Dulu Pertama kali itu ini dibuat? 2 tahun yang lalu mungkin, soalnya di sini ada tulisannya Galasta 2023 ya. Berarti 24, 23 benar ininya. Berarti pas tahun ajaran baru atau enggak nih? Pertama kali dirilis? Enggak. Ini dirilis itu waktu saya jadi udah jalan ini mah. Jadi begini ceritanya awalnya itu. Saya kan dijadiin wali kelas. Iya. Wali kelas kebetulan waktu itu kelas 8. Itu kelasnya itu di atas. Lalu saya kan ruangannya di lab komputer di bawah. Saya agak-agak berpikir gimana ya caranya ya saya bisa memantau anak itu, khususnya kelas yang saya wali kelaskan itu, tapi nggak harus saya capek, nggak harus saya ribet atau tetap muka gitu ininya. Akhirnya keidean lah membuat absensi siswa itu. Jadi setiap siswa itu absen dan saya bisa tahu dia absen atau enggak gitu, atau dia datang sekolah atau tidak gitu ininya. Tapi waktu itu masih tingkatnya di kelas Pak Ade Di kelas, sendiri? iya kelas saya Uji aja. coba gitu? Oh iya, uji coba maksudnya emang buat saya sendiri gitu ininya. Kelas Jadi 8? saya semua kelas, semua guru dan yang lain juga nggak tahu kalau misalnya saya buat seperti ini gitu ininya. Terus? Jadi dibuatlah aplikasi yang memudah, tapi ingat ya, saya membuat ini harus bisa memudahkan semuanya. Jadi saya nggak ribet, kalau bisa orang lain juga nggak ribet. Contohnya misalnya siswa nggak ribet, apalagi makin kesini orang tua juga nggak ribet. Di mana nggak ribetnya? Dibikinlah sebuah, kebetulan saya megang hosting SMP 13 ya. Di situ kan yang bisa kayak ada ruangan yang bisa dipakai untuk apa aja secara online gitu ininya. Nah itulah jadi kesempatan saya bikin aplikasi seperti itu. Lalu gimana? Ada beberapa cara, apakah pakai komputer? Kalau pakai komputer, aduh agak ribet juga, kasihan deh ininya. Pasti ingat bahwa di SMP 13 itu mengizinkan siswa membawa handphone. Nah, kenapa? Sebentar, mengizinkan bawa handphone itu mengizinkan membawa, tapi ketika pembelajaran kan disimpan. Betul, kan dikumpulkan. Kan dibawa setelah pembelajaran kan disimpan. Artinya ketika pembelajaran dikumpulkan handphonenya. Ya, artinya walaupun membawa handphone hanya bisa digunakan di awal dan di akhir mau pulang gitu ininya. Nah, dari situ aja ketika berangkat sekolah sebelum pembelajaran kan handphone masih dipegang oleh siswa gitu ininya. Akhirnya dibuatlah sebuah aplikasi yang berbasis web yang bisa diakses oleh handphone siswa gitu. Nah, itu masih di kelas Pak Ade atau masih pokoknya awalnya percobaannya di kelas saya dibikin ya, awalnya ada 1, 2, 3 kasus gitu ininya. Makin kesini seluruh komplainan, misalnya contohnya komplainan kayak gitu ininya
Bagaimana kalau misalnya siswa nggak bawa handphone? Mm-mm. Gampang aja, sudah bisa dialihkan, ya bisa minjem pakai handphone temennya gitu itu. Loh, gimana nanti ininya? Kan di situ ada kode. Jadi saya membuatkan username sama passwordnya gitu ininya. Jadi handphone itu hanya sebagai media saja. Sedangkan absennya itu, apalagi ini dia clue yang paling kerennya adalah absen yang saya buat itu harus selfie, artinya dia harus berfoto ketika absen. Itu yang tidak ada di mana-mana yang absennya. Tapi nanti fotonya itu akan terekam ya. Betul, iya. Nah, sebentar. Foto selfie-nya itu waktu anak baru masuk datang di halaman sekolah atau di lapangan atau di kelas? Ya. Selfie-nya itu harus di mana? Awal-awalnya karena ini kan online, bisa diakses di mana aja, dia bisa di Maksudnya rumah. online? Awal-awal online, jadi absen itu online. Jadi karena menggunakan handphone dan paket internet, dia bisa di mana aja gitu. Oh, jadi awal-awalnya anak bisa absen di rumah? Bisa di rumah gitu ininya. Makin kesini, akhirnya diciptakanlah sebuah protection. Saya hanya bisa memperbolehkan anak itu absen Di sekolah. durasi, bukan di sekolah, tepatnya sih durasi dari sekolah itu 50 meter gitu ininya. Jadi paling banter itu ya di luar pintu gerbang itu baru Kalau bisa. masih 50 meter bisa jadi anak udah sampai fotokopi absen terus dia malah kabur. Ya, tapi Gitu. ya masih mending daripada era sekarang itu bisa misalnya bisa saya bikin lebih ekstrim lagi, misalnya 10 meter. Jadi pas ketika masuk ke dalam Jangan, ruangan. gimana kalau 0 meter aja? Jadi hanya bisa absennya di halaman. Betul. Di halaman sekolah. Itu pertama. Sudah masuk gerbang Betul. maksudnya. Tapi bisa diinginkan saya membuat sesuatu itu, saya tidak mau membuat sesuatu itu meresahkan atau merugikan orang lain, kalau bisa memudahkan. Kalau 0 meter, satu, dia kebaikannya, dia harus berada di dalam internal sekolah. Dua, dia harus berada di satu titik doang. Tiga, dia tidak bisa kemana-mana, itu meresahkan. Kalau 0 meter gitu, sama aja kalau 0 meter dengan dia harus, kalau zaman dulu itu bukan zaman dulu, ada sebuah absensi itu menggunakan pinjer. Nah, apa kekurangannya? Satu, itu nanti bakalan ada penumpukan, dia harus lari-lari. Oke. Dari depan itu dia harus lari-lari Iya. ketika pas waktunya deadline itu menyakitkan dan kasihan banget dengan siswa. Yang kedua, nanti siswanya itu akan mengeluhkan, ini absen ini ngeribetin sih. Nah, itu yang saya tidak mau. Jadi absen saya itu harus memudahkan, dan memudahkan itu semuanya dari pihak internal maupun eksternal. Berarti saat ini sudah 50 meter ya jangkauannya ya. Iya. Tapi maksud saya gini, tadi kan hanya untuk kelas aja, kelas Pak Ade. Iya. Nah terus itu gimana? Bisa sampai untuk semua siswa akhirnya? Ya, Gimana itu? selanjutnya kan setelah berjalan, mungkin dilirik kali sama kepala sekolah yang waktu itu Pak Haji Nandang gitu ininya. Kebetulan jadi satu, siswa yang tidak bisa absen itu kendalanya adalah satu, tidak membawa handphone, dua, tidak punya paket. Dia kan bisa meminjam, tapi karena ya udah saya mudahkan aja, saya taruh komputer itu di lobi, sehingga siswa bisa absen di situ. Nah, mungkin kelihatan sama kepala sekolah ini apa gitu ini, kayaknya ini pas diceritakan ini absen kelas khusus, kelas Pak Ade. Dia mewajibkan siswanya itu absen melalui komputer atau handphone dan harus berselfie gitu. Akhirnya dipakailah untuk semua gitu ya? Ya, akhirnya ini kata Pak Haji Nandang, ini dipakai semua Pak Ade ininya. Enggak Pak, ini Masih kelas saya aja gitu ininya, kelas saya aja. Lah, kenapa enggak semua ininya?
Ya tergantung bapaknya, kalau misalnya bapak mengizinkan, iya ayo gitu ininya. Ya udah, selanjutnya barulah dilepas untuk satu jenjang kelas 9 aja, Oh. kelas 8 aja kalau nggak salah. Kelas 8 aja semua. Sama dengan level saya ininya. Mm-mm. Sama ininya satu ini di jalan, terus dicek-cek lagi, report-report lagi, dan ternyata nggak ada kendala. Akhirnya sebenarnya sebelum Pak Jinandang mau terakhir itu dibuatkanlah, jadilah semua ininya buat untuk seluruh siswa. Nah sampai sekarang akhirnya seluruh siswa mewajibkan absen melalui aplikasi e-absen ini. Terus bagaimana Pak Ade kalau ada siswa yang nggak bisa masuk, nggak hadir? Oke. Apa masih manual gitu wali kelasnya atau bagaimana? Nah, masih ingat nggak kalau misalnya kita suka baca, kita sekarang mau bikin rekening aja, akun rekening di bank, itu ada beberapa bank itu yang nggak harus mendatangkan fisik ke orangnya kayak gini, itu cukup berfoto dengan KTP di samping badannya, lalu itu bisa berlaku gitu ininya. Akhirnya saya bikinlah, jika anak Tidak tidak masuk, satu, orang tuanya tidak perlu datang lagi ke sekolah. Loh gimana? Bukti otentiknya adalah buatlah surat di lembar kertas, lalu dipoto oleh handphone orang tua, tidak boleh handphone siswa, karena handphone Kalau orang tua. handphone orang tua sama siswanya jadi satu, kan ada tuh siswa yang handphonenya cuma satu rumah cuma satu handphone. Biasanya itu yang penting ada masuk grup orang tua gitu ininya. Jadi karena nanti seluruh orang tua yang di grup itu bisa melihat, oh si B tidak masuk gitu ininya. Nah setelah dipoto itu di share di grup orang tua. Nah wali kelas itu mendeteksinya atau mengetahuinya adalah bagaimana cara menentukannya. Di aplikasi sudah dibuatkan gimana caranya untuk memasukkan kondisi anak tidak masuk. Bukan, tadi di foto tuh. Iya. Terus fotonya tuh dikirim ke siapa, ke wali kelas? Enggak, di share di grup. Ya di grup share orang tua. di grup orang tua. Iya. Berarti di wali kelas kan adanya kan? Di wali Iya, wali terus kelas. dari wali kelasnya. baru dimasukkan ke sini. Itu apa namanya? Ke Kan ada fotonya sini. ya ininya. Ada kan screenshot dari gambar itu berbentuk foto. Nah foto itu dimasukkan ke dalam aplikasi nanti. Wali kelas yang memasukkan. Wali kelas, dan hanya yang bisa adalah wali kelas gitu ininya. Apakah orang tua bisa? Tidak. Apakah siswa tidak? Tidak. Apakah siswa bisa? Berarti harus memasukkannya wali kelasnya pagi-pagi dong, supaya guru-guru tahu kalau anak ini tidak masuk karena sakit. Itu dia salah satunya. Orang tua bisa masuk, bisa mendeteksi kondisi anak apakah ada atau tidak ada, masuk atau tidak ada, itu secara cepat tanpa harus datang ke kelas. Iya, maksud saya berarti wali kelas itu udah masukin pagi-pagi juga. Iya, betul. Kalau lupa wali kelasnya Bisa gimana? lama, itu bisa panjang sih. Di situ kan ada ketentuannya tanggal berapa dia tidak masuknya gitu. Maksud saya tuh guru-guru yang piket, jadi udah tahu gitu loh. Nah, Maksudnya betul. ini apakah ini bisa dilihat oleh guru piket, Betul. sehingga guru piket udah bisa langsung lihat di kelas 7A sini nggak masuk, 7B gitu loh. Nah, Gimana itu? secara jika itu benar-benar 100% di ini. Dulu juga saya waktu di kelas saya itu, waktu saya wali kelas di itu, awal-awalnya saya berkomitmen dulu sama orang tuanya. Ibu, bapak orang tua, saya akan mengambil data kehadiran atau ketidakhadiran siswa itu berdasarkan dari aplikasi. Jadi kalau misalnya aplikasi dia tidak absen, jangan salahkan kalau misalnya dia dialpakan gitu ininya, karena kita udah janji ya ininya. Nah tadi dibilangin piket bisa mengetahui, sebenarnya udah bisa mengetahui karena di situ ada report kehadiran per kelas. Jadi tinggal dilihatin siapa yang tidak masuk karena sakit atau apa. Jadi resiko. Jadi bagaimana kalau dia tidak absen lupa? Ada resiko. Contohnya waktu di IGOP aja, jika kita lupa maka dia tidak peduli, akhirnya diapakan gitu ini. Nah Pak Ade, apakah hanya kehadiran aja nih untuk e-absen ini, atau ada yang lain lagi gitu loh maksudnya?
isinya yang bisa dipakai di dalam e-absen ini tuh apa aja gitu isinya? Ya, awalnya kan aplikasi itu dinamakan e-absen karena emang spesialisasinya untuk absen. absen. Yang akhirnya lama kelamaan saya bikinlah tambahan-tambahannya. Salah satunya adalah contohnya adalah pelanggaran siswa gitu ininya. Jadi contohnya seperti ini. Ya, kita kadang-kadang hanya tahu Sebentar, pelanggaran mungkin sekarang kan udah sekolah ramah anak ya. Nanti bahasnya itu jangan pelanggaran kali ya. Oke. Disiplin. Apa ke ketidakpatuhan dalam Ketidakpatuhan, disiplin sekolah. ya. Jadi panjang kalimatnya Ya. ya. Oke, Gimana tuh? apa namanya? Oke dah. Sebentar, pelanggaran maaf ketidakdisiplinan itu salah satunya berarti anak yang terlambat ya, kan kedeteksi ya dari situ. Ya, kan di sekolah ini kan punya peraturan, contohnya seperti ini. Apa tuh peraturan? Kan di sekolah ini punya apa namanya jenis-jenis Oh, ya. ketidakpatuhan atau aturan-aturan sekolah punya Tata tertib sekolah. yang Tata tertib sudah dibuat, sekolah. yang mana ini sudah dibuat dan sudah didiskusikan oleh seluruh Iya. orang tua. Nah, ini saya berpatokan dari sini gitu ininya. Contohnya tidak terlambat, tidak masuk sekolah. Termasuk misalnya begini, sebenarnya efektif sekali ini ininya. Contohnya seperti ini. Kan kadang-kadang kita suka menemukan ketika kita pulang, misalnya ketika pas kita pulang kita melewati contohnya melewatin Taman Gajah. Iya. Pas melihat lewatin Taman Gajah pulang, kita melihat ada seragam siswa SMP 13. Nanti itu kan siswa SMP 13 gitu ininya. Dan ternyata dia sedang merokok. Bisa. Gitu, misal gitu ininya, misalnya gitu ininya. Lalu itu kan suatu pelanggaran juga. Di sini tertulis adalah membawa rokok, merokok baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, itu gimana caranya melaporkan atau mengetahui kondisi bahwa si anak itu melanggar itu ininya? Guru tersebut atau ya guru lah gitu ininya bisa menginput saat itu juga ya. Contohnya diinputnya adalah pelanggaran, itu input pelanggaran. Nah, kode pelanggaran itu misalnya C02 NIS pelanggaran ini dicek. Ada pelapornya. Ada pelapornya, betul. Ini nama pelapornya gitu ininya. Jadi bisa benar-benar diketahui nih contohnya. Ini contoh ya. Ini hanya contoh. Jadi saat itu gitu ininya. Yang memasukkan ke dalam ini siapa? Guru. Oh ya, guru atau siswa atau bagaimana? Yang bisa memasukkan input pelanggaran ini akun kode guru. Jadi siswa tidak bisa, bagaimana siswa? Dia di siswa yang melihat, siswa ini laporkan saja misalnya ke wali kelas, nanti wali kelas yang ininya gitu itu. Berarti yang menginputnya masih wali kelas ya? Masih wali kelas atau pokoknya yang berakun guru gitu ininya. Tapi berarti gini, Pak Ade ini bagus sekali ya, bagus ya. Tapi maksud saya, kita kan harus selalu berkembang, harus selalu memperbaiki ya apa yang sudah kita miliki ini gitu. Tapi ini luar biasa banget Pak Ade udah sampai ke sini. Cuman tadi ya, nanti kita menyebutnya jangan nama pelanggaran, diperhalus lagi, ketidakpatuhan dalam mentaati ketertiban sekolah gitu. Terus tadi juga ada yang menarik tuh yang nggak sholat Jumat ya. Ya betul. Itu biasanya nanti bisa dihubungkan dengan ini ya, kegiatan 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Yang apa, beribadah, rajin beribadah. Tapi nggak cuma sholat Jumat aja, sholat zuhur juga kali ya. Kan anak-anak di sini sholat zuhurnya berjamaah juga. Kalau bukan hari Jumat. Ya. Untuk kasus seperti tersebut, alhamdulillah sudah. Awalnya kita juga kebetulan
kita pun di SMP 13 itu punya masjid yang mungkin masih terbatas lah untuk satu level jenjang aja gitu ininya. Dibangun ini harus peran alumni ya. alumni 13, ayo dong kita bangun masjidnya. Bangun masjid. Kenapa? Karena tapi kan mau dibongkar katanya. Oh iya, nantilah kalau sama Pemda. Berarti sama apa sih ini proyek PR ya? Iya, ini kan, ini ruangan ini juga mau dibongkar kan? Iya, ruangan ini mau dibongkar. Mau dibongkar jadi nggak ada ya? Itu. Ya semoga nanti masjidnya tetap dibuatin ya sama mereka lah. Ya itu dia. Jadi balik lagi bahwa masjid yang sekarang kita punya itu belum bisa menampung seluruh jenjang kelas 7, 8, 9 harus gantian. Akhirnya agak kerepotan juga ketika pas ini kita harus mengawasin siswa yang sholatnya di luar atau di samping-samping masjid gitu ininya. Lalu OSIS bagian kerohisan seperti Pak Arif, Pak Yuspa berpikir gimana caranya. Akhirnya diciptakanlah bergantian sholat Jumatnya. Jadi dia sholat Jumat itu misalnya tanggal minggu ini untuk kelas 7. Nah pertanyaannya adalah kita punya tanggung jawab untuk kelas yang tidak sholat di dalam sekolah. Akhirnya saya saya bikin tidak sholat di dalam sekolah itu di internat, tapi dia harus sekolah. Jadi kita harus yang tahu sholat Jumat, terutama sholat Jumat. Bagaimana kita bisa mengetahui siswa yang tidak mendapatkan jatah untuk sholat Jumat di dalam sekolah? Ada suratnya pasti bisa. Isi dari keluarganya. Nah, itu saya punya solusi ya, lumayan gitulah 95% Seperti apa itu solusinya? Jadi saya ingat sekali, saya pernah sholat Jumat di Universitas Muhammadiyah yang di Cikokol ini. Saya heran, kok ada sering orang yang selfie. Kalau anak muda oke lah selfie Jumatan mau bikin status kali ininya. Kok kadang-kadang bapak-bapak yang udah tua gitu ininya, kok dia masih bikin status ininya. Pas saya bayang-bayang, jangan-jangan ini adalah bentuk report laporan bahwa pegawai di universitas terutama di Muhammadiyah itu jika sholat Jumat dia harus melaporkan melalui foto selfie. Nah dari situlah saya bikin sistem seluruh siswa yang sholat Jumat silakan berfoto selfie, terutama ada kelihatan mukanya, juga kelihatan kalau bisa sih menunjukkan backgroundnya itu adalah bahwa dia berada di dalam masjid, dan itu di-upload di aplikasi. Ini sudah dibuat sama saya ininya. Tapi itu masih baru sholat Jumat aja. Kalau yang sholat zuhur belum? Yang sholat zuhurnya masih sedang dipikirkan gimana secara efektifnya bisa. Jadi ingat ya, setiap aplikasi itu harus sesuai dengan aturan dan harus memudahkan semuanya. Saya nggak mau aturannya melanggar aturan dan juga merepotkan siswa gitu ininya. Iya, tapi maksudnya gini, itu sholat zuhur udah bagus sekali. Nah, masalahnya sholat zuhur itu kan dari Senin sampai hari Kamis ya, kan anak-anak itu memang sholat zuhur di sekolah. Iya. Berjamaah, bergantian, kelas 7 dulu ya, 8 dan 9 gitu kan. Iya. Nah, berarti kan harus di-report juga loh, masuk ke dalam e-absen kan. Iya. Walaupun ini intern, hubungannya intern anak-anak ya, tapi kan karena kita sudah punya 7 kebiasaan tadi, salah satunya rajin beribadah, berarti kan memang kalau masih anak masih harus dikontrol sama kita ya. Betul. Jadi memang kayaknya sholat zuhur juga harus bisa masuk nih Pak Adi, supaya bisa dibuat persentasenya anak-anak yang masih aktif sholat di masjid gitu. Kalau perempuan sih ada yang mens gitu ya. Itu terus terang aja itu untuk yang zuhur itu masih dalam sedang dipikirkan. Kenapa? Betul. Yang paling gampang sebenarnya itu tadi selfie lagi menggunakan handphone, tapi pada saat betul itu dia salah ininya. Paling di checklist aja kali ya, sama seksi kerohanian yang di kelasnya, baru masih dimasukkan ke sini. Paling seperti itu. Jadi di checklist lalu di input oleh kecuali di masjid itu ada satu kamera
yang anak itu pas udah wudhu melewati itu terus sholat, trik gitu ya, bagus sekali ya. Iya. Nggak usah pakai kamera. Di musolanya udah ada alat pendeteksi gitu ya. Iya. Keren kali ya kalau kayak gitu. Keren, tapi kan tadi selain bukan ya, selain bisa memudahkan juga memurahkan gitu ininya. Jadi emang teknologi itu dibuatkan untuk memudahkan, tapi kan semakin canggih teknologi harganya semakin harus ada alat yang dibeli mahal ya. Yang seperti kayak gituan itu bisa pendeteksi wajah itu ininya, tapi setelah ditelusuri mahal, masih belum kamera, semacam kamera gitu. Semacam kamera, jadi di aplikasi dia langsung nge-shoot wajah dan kalau misalnya semakin canggih seperti kayak di film-film kayak misalnya Mission Impossible, itu dia bisa mendeteksi wajah si A ditelusuri dengan wajah ini namanya si B, absen gitu ininya. Cuma ya mungkin suatu saat kan. Berarti gini Pak Ade ya, untuk kegiatan pembiasaan anak-anak juga bisa dideteksi dari sini. Jumatan sudah berjalan, sholat zuhur sedang dicoba ya, yang efektif seperti apa gitu kan. Nah, ada satu lagi nih yang menarik. Kita itu kan bukan selalu ya, kita itu sekolah adiwiyata. Jadi kan anak sudah harus membawa tempat makan dan minum sendiri tuh dari rumah Pak Ade. Nah, gimana kalau tempat makan minumnya itu bisa ke selfie juga sama dia itu? Iya, itu sebenarnya jadi lebih enak di absensi itu. Jadi absennya jadi dilihatin ya. Ini saya bisa menampilkan tampilan presesi laporan per hari yang ada wajah anaknya. Contohnya kelas 9H pada tanggal ini bulan Januari. Iya, ke 2024 dulu berarti. 13 ini. Oh, ya udah masuk ya. Nah, ini dia nih. Oh ya. Ini kan ini adalah laporan harian, laporan harian ya. Ada laporan harian, ada laporan per bulan. Nah, inilah laporan hasil dari selfie ya. Anak absensi secara selfie. Ini adalah keterangan bahwa dia ini tidak kenapa masuk ini? Oh, Arya tidak masuk. Nah, ini tidak masuk, kondisinya sakit yang tadi orang tuanya bisa. Ini terlambat. Iya. Lalu ini terlambat sudah bisa ditentukan. Lalu kalau tadi dibilangin anak mewajibkan membawa alatnya, kenapa di sini aja selfie-nya itu ininya harus jadi seperti kayak gini ya. Itu yang ininya memudahkan, semuanya bisa deteksi. Wali kelas tinggal mendeteksi di sininya siapa yang tidak absennya tidak membawa alat tersebut itu ya bisa apa gitu konsekuensinya gitu ininya udah. Dengan ini aja wali kelas tanpa harus capek-capek sudah bisa mendeteksi gimana kondisi di dalam kelasnya tersebut. Gitu. Pak Ade, ini pokoknya ini luar biasa, bagus sekali ini. Terima dulu buat Pak Ade. Terima kasih. Keren. Tapi boleh nggak saya kasih masukan? Iya. Tadi kan wadah makan minum ikut di foto ya. Iya betul. Anak ketika belajar kan nggak boleh bawa handphone, hanya bolehnya untuk absen aja. Iya. Berarti gimana kalau absen itu tidak di kelas? Gimana kalau kita bikin area depan kantin misalnya itu area absen? Jadi anak-anak kan ada penyambutan anak-anak oleh guru kan, saling-saling. Nah, di ujung saling itu anak selfie. Nah, terus handphonenya terus langsung ditaruh di situ sesuai kelas. Udah selesai. Bisa. Anak bebas handphone, gimana tuh? Itu saya pernah melihat suatu video yang bukan di kelas tapi ada satu lokasi itu jadi anak itu menaruh handphone di dalam box tersebut gitu ininya. Nah kalau yang di tadi di SMP berapa? Pokoknya ada gitu nih. Nah mengenai dia harus absen di tempat sesuatu itu hampir sama dengan kalau kita di wedding, bukan di perkawinan itu ada atau di event itu ada apa namanya box foto booth gitu ininya yang menampilkan background dan ininya. Jadi itu bisa jadi ciri khas kita gitu ininya. Pokoknya ada satu tempat yang merelokasikan backgroundnya bagus, cantik sehingga anak juga ketika kan SMP 13 betul foto booth ya. Paling bendahara bos kan?
buat ya, di Sarkas tuh dibuat foto nanti kita bikin untuk foto absen. booth. Ada beberapa lokasi, jadi mereka harus absen di dalam lokasi tersebut. Di anggaran pergeseran Pak. Oke, siap. Semangat nih bendahara bos kita nih yang baru nih, luar biasa. Udah bendahara bos, jago IT, udah nih kayaknya nggak akan terlambat nih kalau pelaporan ya. Oh ya, bantu aja ininya. Ya, jadi udah banyak sih Bu Surati, termasuk kategori yang lucu-lucu gitu ini. Di sini ada yang namanya. Nah, di sini ada kotak pesan. Ada kotak pesan buat apa sih? Jadi siswa bukan siswa ya, semua struktur sekolah, baik orang tua, siswa maupun gurunya itu bisa berkomunikasi di dalam satu ruangan seperti kayak chattingnya WhatsApp gitu ininya, seperti kayak gini. Tapi ini kan enggak di jam belajar kan? Enggak, ininya. Nah, bisa dilihatnya bisa di rumah. Dilihatnya di rumah. Di rumah bisa dilihat ini, bisa dibuka iya, kan? Bisa dibuka, iya. Oh, kalau di rumah udah sore-sore gitu dia chatting sama wali kelas lewat sini bisa? Bisa, iya. Jadi mengakrabkan situasi. Jadi Pak Ade luar biasa. Jadi semangat dengan aplikasi ini, termasuk kategori jika Anda lihat di halaman bawah dashboard ini ada yang saya dulu ingat waktu kuliah itu dulu kuliah di tiap-tiap ruangan itu ada TV besar dan di situ ada tulisannya selamat ulang tahun ininya. Nah, ini dia. Di sini hari ini ada di sini ada tulisan selamat ulang tahun untuk ini, untuk itu gitu ininya. Termasuk kategori jika dia pengen salam atau pengen ini, dia bisa menuliskan di sini. Jadi benar-benar ada interaktif yang tapi bukan di jam pelajaran kan? Ya, itu. Tapi kalau ada anak yang ngecat di jam pelajaran ketahuan tuh berarti handphonenya nggak disimpan. Jelas dong, orang guru, iya. Jadi jejaknya dia, dia berbuat melakukan apa itu ada jejaknya. Nah, kita berarti gitu. Cat-cat ini hanya bisa sebelum sekolah mau berangkat atau sepulang sekolah. Betul. Di rumah juga bisa dia kalau pengen ini. Contohnya di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang ke admin, tolong dong ini, tolong itu gitu ini, seperti ini. Malah sebenarnya saya bikin di sini informasi bahwa ada informasi. Jadi siswa sebelum masuk sekolah, sebelum masuk ke aplikasi sudah disodori informasi update yang harus ada di ini. Tapi ini berlaku untuk SMP 13 atau SMP 13 dong ini kan? Iya, terutama sih kan? sebenarnya iya seluruh. Pokoknya yang bisa masuk. Berarti kayak grup WhatsApp ya? Itu dia makanya. Jadi contohnya ini dituliskan jadi mereka. Tapi sayang pengawas nggak bisa masuk ke sini. Ya kan? Ya, bisa dimakan akun aja gitu ininya. Nah, jadi gini. Contohnya ini, mari kita menjadi pemantau apapun yang terjadi di sekolah. Jika ada ketidakberesan, kejanggalan sesuatu, kadang-kadang misalnya ada yang dibully, biasanya ketakutan kemana-mana, mau melaporkan pun harus diliatin sama si orang bulinya itu ininya. Dulu ada yang namanya kotak pesan. Kalau kotak pesan kan pakai surat, itu pasti tetap dipantau gitu ininya. Akhirnya saya bikinlah, dia bikin, silakan tulis di kotak saran ini apa yang ini, misalnya Anda dibully atau ada terjadi pembulian ini itu tanpa diketahui oleh siapapun dan informasi itu langsung sampai ke pihak sekolah yang langsung dieksekusi. Itu dia kerennya itu ininya. Jadi pokoknya di SMP 13 ini nggak salah dong sekolah berbasis AI. Nah, itu dia. Pak Ade, ini udah hampir setengah jam nih kita nih ya ngobrol. Seru, semangat. Pak Ade, berarti nanti apa yang sudah dibuat Pak Ade dibuat jadi tulisan yang menarik, dibuat jadi karya best practice. Nah, Pak Ade harus berbagi praktik baik untuk semua guru di Indonesia dalam bentuk kegiatan Pak Ade ikut Jambore GTK 2025. Oke, insya Allah nanti apa yang saya sudah buat ini semoga menjadi kebaikan dan bisa saya manfaatin untuk bisa ke banyak orang. Nanti kita Pak Ade pakai kata kasar aja, situasi, tantangan, aksi dan apa pelaksanaannya dan evaluasinya. Oke.
Pelan-pelan Pak Ade buat dalam Siap. tulisan, nanti di hari haknya sudah bisa. Ya sudah selesai. Hah? Aku kenapnya kalau itu kalau yang gitu apa namanya? Enggak, udah saya cut sih tadi tuh di Oh. apa? Pada ikut lomba udah selesai. Oh gitu. Ya udah. Oke, jadi sekali lagi ya bahwa di Udah. aplikasi bukan maksudnya Udah. banyak selain hanya nggak absen aja dan mulai Udahan kan, Pak, dulu? ya, dan sebagainya. Bisa dulu. Udah tutup kan? Belum dimatiin sih tapi saya udah tadi OKT di situ gitu. Oh. Kan anti klimaks. Oh ya, ini Pak Daru. Jadi kalau pengen ngeliat Ini mah dibuang sayangnya aja nanti. pengen ceritanya absen Bos Lastri kan. Maksudnya paling absen. Iya, mungkin Bos Lastri pengen tahu absen, memang bisa gitu ininya selfie kayak gituan. Selfie buat tempat makan, tempat minum. Bukan, iya. Ini saya masuk menggunakan akun admin. Bagaimana? Kita lihat bagaimana sih proses absensinya. Itu siapa yang mau absen ceritanya? Iya, maksudnya begini loh. Oh. Proses absensi kan Iya. belum pernah melihat kan. Itu Pak Ade absen pakai nama siapa? Pakai nama saya. Oh, guru ceritanya nih. Iya, karena kalau siswa Gagal tersambung. iya, karena internetnya. Karena kalau siswa ini apa namanya harus ada passwordnya. Dia sendiri, wah makanya keren. Ini masih lanjut, makanya siswa dari tingkat SMP sudah diajarkan tentang dia harus bisa mengenal tentang keamanan, sesi keamanan gitu. Nih, ini dia saya termasuk sekarang saya sudah bisa menciptakan atau dengan ini yaitu pelatih. Jadi pelatih tulisannya akan pelatih. ini ada pelatih. Jadi Pelatih pelatih nggak harus absen. absen betul. Jadi ini dia. Nah, gitu. Jadi di sini ada namanya, Mana belum absen? ada bisa diklik. Kamu berhasil absen jam 12.30. Kok bisa sih ininya? Karena ini yang di absen pelatih, bukan siswa. Kalau siswa ini nggak buat bisa. pelatih. Iya. Pelatih pramuka tuh. Iya. Belum ada gantinya. Oh, Pelatih pramuka belum ada gantinya. gitu. Contoh. Oke. Hmm. Keren kan? Keren. Udah ini mah.